Tuh. Talk slow, ngobrol bikin ngeslow. Asik. Talk slow, asiknya ya yang slow. Yang slow. Kopi. Talk slow, ngalor ngidul ngeslow. Talk slow, asiknya ya yang slow. Talk slow, ngalor ngidul ngeslow. Talk slow, asiknya ya yang slow. Semoga semuanya slow. Improvisasi itu nggak salah, Mas. Oh, salah. Orang ngurus, orang sih ngerti. Terlepas dari ini ya, jam panjang. Udah lama nggak nge-slow, akhirnya nge-slow lagi. Berapa dekade? Asik juga kali ini karena kita kedatangan tamu dari Jogja, lantai 2 kata Pak Iwan. Mas Wasis Tanata. Betul kan, Mas? Iya. Wasis Tanata. Wasis Tanata. Beliau ini pemusik, musisi, Seniman? drummer, seniman, ya pokoknya itulah. Apa aja? Hmm. Monggo. Apa aja gas? Lagi asik apa nih, Mas Wasis? Tadi habis perform sama Ya. Widi Celepret dari lantai 2 juga. Di acara Senjatari. Sibuknya itu sih. Sibuknya itu habis ya? itu slow. Mas Wasis tadi sempat cerita jika Mas Wasis ini lagi menelusuri jejak-jejak kesenian di Gunung Kidul. Menelusuri. Sedikit menginvestigasi. Gitu, menelusuri. Temuannya apa aja, Mas? Temuannya kemarin banyak seni-seni terutama yang musik ya. Itu ada yang namanya Rinding Gumbeng, itu daerah Ngawen. Rinding Gumbeng. Ya. Ya, kalau rinding di Jawa Barat ada karinding tuh. Kalau di Bali ada genggong. Di Kalimantan ada kurinding. Di Ukraina juga ada jauhab namanya. Jauhab. Ya, tapi materialnya yang di Ukraina itu dari logam. Kalau yang di Indonesia ini rata-rata dari bambu. Di Rusia itu namanya Vargan. Di Rusia Vargan. Ya, itu saya punya. Waktu di Rusia dulu beli itu. Nah, ada apa dengan ini semua? Ada tautannya kan? Berarti zaman dulu kayak apa bentuknya kita nggak tahu kan? Tapi setidaknya dari similar kayak gitu kita bisa sedikit membayangkan bagaimana geografis zaman dulu kan. Artinya penyebaran alat-alat musik itu juga terkait dengan sejarah nih, Mas. Betul sekali, perdagangan itu pasti akan berhubungan dengan itu juga kan. Nah itu terus ada yang di daerah Karangmojo itu Granggang Wulung. Karangmojo. Ya, terus di daerah Semen itu Pring Dagling. Jenis alat musik yang sama? Jenisnya sama-sama, organologinya atau materialnya itu dari bambu. Cuma masing-masing fungsinya berbeda-beda dan instrumentasinya atau susunan instrumennya juga berbeda. Nah itu yang baru saya ketahui, yang identik ya, yang identik dengan Gunung Kidul baru 3 itu. Mungkin masih banyak tadi? yang Rinding Gembeng, Gumbeng Gumbeng, ya, sama Granggang Wulung.
Gelanggang Wulung, Geranggang Geranggang Wulung, sama pring dangling. Pring Dangling. Ya, pring dangling itu pring, kendang, dan suling. Oh, Pring Dangling. Ya, pring dangling. Yang tadi apa yang tadi? Satu Yang lagi. Sebelum itu Rinding gumbeng, satu lagi. geranggang wulung. Nah, itu apa, Mas? Geranggang wulung itu modern sih. Jadi mereka menciptakan kesenian itu belum lama, tapi menariknya adalah masyarakat di situ bergotong royong membangun mitologinya, menciptakan mitologi baru. Ya, untuk memperingati ketika membangun rumah, ya, tapi khususnya membangun kamar mandi. Kamar mandi toh? Nah, jadi ketika membangun kamar mandi itu mulai dibunyikan. Iya. Karena identik bahwa yang belakang-belakang itu kan yang jelek. Tapi padahal yang di belakang itu kalau tidak ada sistem metabolisme tubuh tidak bisa terwujud dengan baik toh. Nah, makanya itu dalam upaya menghargai ruang itu yang biasanya dibelakangkan, dikereke, tapi ini coba untuk dibuatkan angkat ritual lah. khusus Iya, gitu ya. iya. Kita mulai tahun berapa, Mas? Kayak gitu. Itu kayaknya sekitar kalau nggak salah ya itu dari 2010 ke atas. Lucu juga ya. Membuat ritual baru, tradisi Dan baru. konsisten. Akhirnya kan ketika hal yang konsisten menjadi pola, menjadi budaya. Nah, itu yang menariknya. Terus materialnya atau organologinya dari bambu, dan menariknya resonansinya ada salah satu instrumen yang resonansinya itu saron, tapi bilahnya itu bambu. Nah, ini kan lumayan menjadi temuan yang menarik. Dan menariknya juga mereka menjaga itu, menjaga mitologinya, mewujudkan, dan akhirnya jadi kultur. Latar belakangnya apa tuh, Mas? Apa karena selama ini banyak yang punya masalah di kamar mandi atau dengan kamar mandi atau gimana? Latar belakangnya kalau menurut saya kegelisahan mereka sih, kegelisahan dalam memaknai itu tadi, karena semakin kesini kan semakin banyak makna yang ngeblur bahkan hilang. Dan banyak teman-teman mungkin yang milenial itu ya, bisa dikatakan milenial, kehilangan makna untuk memaknai sesuatu itu bingung gitu loh. Itu kan banyak. Karena begitu saya berinteraksi dengan mereka, saya menanyakan, kok seneng iki, kok seneng itu? Ya seneng baik, Mas. Nah, itu loh. Jadi untuk menjabarkan bagaimana kesenangannya itu, dia tidak bisa mendeskripsikan dengan jelas, tidak bisa menjabarkan itu dengan jelas. Mentok di ya wes seneng wae, ya wes apik wae, ya wes keren wae. Nah, itu. Jadi kan kalau adanya dengan penemuan-penemuan baru dengan mitologi yang baru, terus maknaan juga, itu kan akhirnya itu bisa energinya itu bisa dirasakan dengan baik lah. Karena kita diajarkan untuk memaknai sesuatu itu tadi. Tapi itu untuk pembangunan rumahnya atau untuk kamar mandi toh, Mas? Untuk kamar mandi terutama. Untuk pembangunan rumahnya sendiri ada ritual lagi? Enggak sih, lebih ke kamar mandi. Lucu juga. Mas Rasid, itu sebelumnya di daerah itu apakah dulu pernah ada tradisi itu dan mungkin sudah mulai blur bahkan hilang di beberapa generasi, dan itu dimunculkan lagi, atau memang benar-benar itu satu pemaknaan baru, mempunyai satu tujuan baru gitu? Ya, terus terang saya belum begitu mengulik dengan jauh untuk yang bagian Karangmojo dan Semin. Kalau yang agak jauh itu baru yang di Wonosadi, di yang Rinding Gumbeng itu. Itu rautannya dengan Brawijaya 5 itu. Dengan Ira Mojopahit, keseniannya itu. Bagaimana, Mas? Temuannya bagaimana, Mas? Kalau yang Rinding Gumbeng, Rinding Gumbeng itu kan jadi di samping sanggar itu ada namanya hutan Wonosadi namanya. Nah, sampai sekarang itu masyarakat di sekitar itu memegang teguh mitologinya. Akhirnya hutan itu terjaga dengan baik, sehingga menjadi percontohan dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali, sempat juga studi banding di situ. Dan di hutan Wonosadi itu konon menurut mitologinya itu dipakai untuk muksonya atau nenepinya si Roro Resmi. Itu ininya apa namanya, permaisurinya Brawijaya 5. Nenepi di situ, terus
moksa di situ, moksa di sana. Makanya beberapa kali juga aku sempat melihat ada ritual orang umat Hindu, saudara kita umat Hindu itu membuat seremoni di sana. Kalau masyarakat situ yang dia otomatis ya apa secara pasti akan lebih tahu historis di situ, mereka juga masih istilahnya menggelar ritual-ritual itu, atau justru malah dari kalau tadi Mas Wasis ceritakan justru malah dari orang Bali. Oh ya. Kalau di masyarakat sendiri Ya. ritual itu selalu dilakukan nggak? Masih nama ritualnya itu Mboyong Dewi Sri. Mboyong Dewi Sri, jadi untuk mensyukuri hasil panen. Iya. Lantas itu dipakai untuk arak-arakan dan dibunyikan gitu menuju ke hutannya itu. Dan tadi ngelanjut cerita saya tentang Rene Gumbeng dan Roro Resmi yang mokso di hutan Wonosati di samping sanggarnya itu mempunyai anak namanya Ki Anggoloco. Nah, Ki Anggoloco itulah yang dia menciptakan rinding. Jadi menurut story yang dibangun di sana, yang dipercayai, mitologi yang dipercayai. Dan rinding itu dulu dibuat untuk menghibur tanaman padi itu agar tumbuh subur. Nah, berarti kan ini kaitannya adalah sinergi ya, Mas. Sinerginya masyarakat dengan alamnya, sinergi manusia dengan alamnya. Nah, ini kan jarang-jarang terjadi gitu loh. Kita sudah tergilas dengan banyak hal kan. Nah, itu. Begitu. Mungkin Mas Antar mau menambahkan atau pernah bersinggungan dengan kesenian itu? Ya, soal rinding tadi kan saya sudah menyampaikan. Memang ya, ternyata tidak hanya di tempat kita kan bambu toh. Ya. Kalau yang di Rusia, Ukraina, Vietnam juga ada. Itu logam. Tapi hampir efek suaranya hampir sama, tapi cara mainnya rodok ya prinsipnya sama sih, ya, dikenalkan gitu ya, tenggorokan, iya, resonansinya. Itu nih saya hanya punya yang Vietnam punya, Rusia punya, tapi bentuknya beda, tapi efek suaranya podo. Ya, menarik. Kalau ngomong soal tadi yang menciptakan mitologinya, sebenarnya itu tadi sih menarik. Justru memang kadang kita tidak kadang sok terlewat atau mungkin tidak pernah memikirkan bahwa sesuatu yang di belakang itu ternyata penting juga itu loh. Nah, ini kan dengan apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tadi yang disampaikan oleh Mas Wasis itu ternyata memberikan penyadaran bahwa ternyata iki sing ning mburi sing kadang mungkin ora ketok itu ternyata iki ya penting loh iki gitu loh. Kadang kita justru tidak mikir tekan semono, pikir sampai ke sana sehingga malah baru kali ini tuh tradisi kamar mandi semacam apa itu, ritual atau apa? Apa wujudnya itu? Ritual khusus misalnya kayak gitu. Tapi itu menarik karena itu menjadi salah satu bahwa ya wujud mungkin wujud terima kasih atau wujud apa ya yang kadang kita pun lupa bahwa segala hal sekecil apapun itu kadang mungkin membantu kita, mungkin bermanfaat untuk kita. Kadang kita lupa bahwa kita penting untuk mengucapkan matur nuwun karo seranda. Mungkin ning dalan yo. Mungkin iso kecocok beling atau apa mungkin ya. Terus nanti segala yang ada di sekitar kita kadang kita lupa untuk berterima kasih itu ya. Ini kan wujud itu ya. Jadi bukan berarti terus mungkin wujud ritual gitu terus ya mungkin dalam tanda petik terus itu dianggap hal yang negatif. Harusnya enggak, ini untuk kebaikan namanya rasa syukur itu kan karena semua kan wajib kita syukuri ya karena memang ya nek ora ono kuwi yo hilang makna kemudian tadi hilang
apa tuh itu orang kalau apa tadi yang disampaikan kalau kalau yang di belakang itu nggak ada kan Sistem metabolisme. Oh, iya. Akan terputus terputus ya. iya kan gitu. Itu ya menarik Iya. menarik karena mungkin tidak pernah kita pikirkan. Sederhana padahal Mas. Kok iso ya sampai mereka di kepikiran ngono lho. Kesadaran masyarakat di situ itu. Ya, Iya, sebenarnya iya, Dan itu terjadi baru tahun 2000-an, Mas. Oh iya. Tahun 2000-an itu kan artinya sudah kekinian banget gitu. Iya, Karena baru iya. tercipta itu. Iya. Itu kan Iya. keren Sudah, gitu. iya kekinian tapi isih berpikir sampai segitu kan luar biasa kan. Apa nama tradisi tadi? Lu lali aku. Prek Geranggang Wulung. Geranggang Wulung. Angel banget. Karena apa istilah-istilah Lantai 2. lokal kan jarang ke lantai 1 namanya. Maksudnya kita jarang dengar istilah-istilah itu sekarang gitu, apalagi anak-anak Geranggang mungkin Wulung. generasi milenial sekarang yang di luar sana jarang gitu ya. Makanya kita sendiri pun denger itu harus pisan pindu kok kayak kapal gitu. Jadi artinya kehidupan di Gunung Kidul itu masih lengket banget sama tradisi nih, Mas. Beberapa daerah masih Mas. Oh. Ternyata. Karena juga pandemi ini kan akhirnya saya selalu di Jogja, orang ana tanggapan wis mulai we. Tapi justru mulai itu malah banyak pencerahan di sana. Weh. Itu. Soalnya nek mulih yo pulih. Wah, asik. kabar pentas mulih. Jadi judul gitu. Itu sudah dipentaskan. Oh, Iya. woi, visioner mang beliau ini. Satu lagi, Mas, yang ini apa? Ada yang mau tanya lagi, Mas Uli? Monggo. Kesimpulan belum ya? Masih berapa menit kok? Enggak, saya itu tertarik dengan istilah mitologi tadi itu sebetulnya. Jadi kalau kita berbicara mitologi itu kan otomatis kan itu sudah dari Yunani kalau nggak salah ya. Bukan Yusarmi ya? Bukan, Yudarmi. Itu hampir sama ritual ini waktu saya ke suku Baduy dulu, hampir sama, keren. Waktu dia panen itu, wah keren banget. Dan tapi nggak boleh disyuting itu, dia nggak mau disyuting itu. Steril ya. Harus steril benar pas di Baduy. Nah, menyikapi masalah milenial itu tadi mungkin sebetulnya cuma masalah yang sih salah klik dulu itu sebetulnya. Nah, jadi mereka itu cuma memainkan rasa, otaknya tuh dipakai untuk berpikir yang macam-macam. Nah, cuma itu aja sih. Cuma saya masih tertarik mitologi, mungkin nanti beberapa menit ke depan ada jawabannya mungkin. Iya. Ada benang merahnya gitu. Itu aja Mas Arya. Belum, aku belum tanya. Oh iya, Jadi kan tradisi Geranggang Wulung tadi itu kan termasuk baru tahun 2000-an. Berarti saat itu ada kebutuhan masyarakat tentang hal itu, Iya. gitu. Jadi bisa dibilang tradisi atau mitologi itu terbentuk karena suatu kebutuhan. Betul gak kira-kira seperti itu? Sebetulnya yang perlu digarisbawahi, yang salah persepsi masyarakat sekarang itu masalah mitologi. Mereka menganggap mitologi itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang apa ya, mistis, sesuatu yang klenik. Sebetulnya enggak. Mitologi itu kan kalau orang bule itu ngomongnya itu mitos. Sebetulnya bukan mitos. Mit itu bukan mitos, bukan mitos. Kalau Sanskerta yang kuno itu semacam angel. Jadi sinonimnya mit itu nim itu angel. Jadi semacam apa ya, malaikat yang melindungi bumi lah, semacam itu yang pernah saya baca itu. Mudah-mudahan saya salah baca gitu kan. Jadi tidak ada yang tersugesti ya kan. Jadi ya yang harus kita pahami masalah mitologi itu. Jangan sampai mereka salah memahami yang kayak tadi Mas bilang klenik itu bukan, mitologi itu bukan klenik. Itu yang mungkin beberapa menit ke depan akan ada jawabannya. Karena mitos itu bukan Mistis itu? mistis bukan mitos. Mistis itu cuma mitos. Iya, dan memang kita sering ngeblur bab istilah toh. Makanya butuh diurai.
ben ra salah kaprah. Artinya pun ketika prosesi Granggang Wulung itu digelar itu kan nggak ada kemisisan di situ, Mas. Enggak ada. Karena kan cuma apa seperti pementasan musik biasa seperti itu kan. Iya. Yang ada cerita mistisnya itu di hutan Wonosati itu. Oh, di Iya, yang hubungannya dengan Rinding Gumbeng tadi. oh ya. Kenapa bisa bilang gitu, Mas? Waduh, ini jadi podcast mistis ini. Pernah ada cerita dari beberapa tetua di sana itu, ada Pak Kades baru yang basicnya dia militer dari Jakarta itu pulang ke daerah terus jadi kades. Gak percaya dengan hal kayak gitu, nebang pohon lah. Ada yang bisa jatuh, ada yang ngambang pohonnya itu. Oh, padahal udah terpotong. Iya, tapi dia nggak bisa tel gitu, nggak bisa. Putus itu nggak bisa. Nah, terus cerita tragisnya adalah setiap hari itu ini menurut cerita masyarakat sana ya. Itu setiap hari Pak Kades itu dihantui oleh pohon yang sangat besar banget kemanapun dia pergi gitu. Sampai suatu ketika dia naik motor boncengin temennya, dia loncat dari motor, meninggal. Motor si yang diboncengin masih hidup sampai sekarang jadi saksi hidup. Nah itu. Wow, mistis sekali. Sangat mistis. Sama-sama. Tapi nggak apa mungkin juga mungkin dari mbah-mbah kita lah itu. Kita membuat satu cerita mitos menjadi mitologi sebenarnya kan punya maksud sebenarnya, Maksud dan tujuan. bukan bungkusnya tapi sebenarnya isinya. Kalau tadi diceritakan Mas Wasis bahwa ternyata dengan adanya mitos atau mitologi yang kuat di daerah situ, ternyata hutan itu sampai sekarang terjaga. Jadi ada konsep mbah-mbah kita tuh paham tentang ekologi, kehidupan ekologi. Yes. Nah itu kan terjawab juga bahwa ternyata dari Bali, dari berbagai daerah juga belajar dari itu. Berarti kan semoga saya salah ya. Semoga saya juga. Mbak-mbak kita sebenarnya kan sudah jenius, Mas. Iya, itu teknologi, Mas. Cara berpikirnya kan Betul. sudah jenius sekali gitu. Betul, itu teknologi luar biasa. Maksudnya tidak harus membuat modul dan silabus tentang pemahaman ekologi, tapi gawe cerita wae. Dan menjalankannya. Iya. Dan ngelakoni. Iya. Keren-keren. Iya, Oh, sepi. Kok langsung senyap tiba-tiba ya. Karena bisa Mikir. sekali, bisa sekali bahwa kalau hal-hal seperti itu mungkin Mas Atep banyak cerita-cerita. Wah, iya. Karena karya-karya beliau itu juga Ini sebetulnya banyak nih saya videonya itu ini. juga sebetulnya santai nih. Karena beberapa karya beliau kan banyak mengangkat tentang, bisa dibilang mitologi tentang Dewi Sri atau tentang satu cerita sejarah tokoh tertentu, itu kan pasti mungkin bisa sedikit mengurai dari proses karya itu. Pasti ada hal yang nanti bisa kita ambil gitu. Kalau saya ngomong karya nanti Panjang. panjang yang terkait Banyak dengan empat lagi. trending aja. Di bagian karya Bali Jawi kan ada yang musik trending Iya. gitu kan. Kebetulan itu kan dilakukan oleh banyak penari. Nah kebetulan tadi disampaikan rinding kan salah satunya itu ternyata kan untuk apa tadi panen ya, Mensyukuri hasil panen. mensyukuri hasil panen gitu. Waktu Mas Wasis tadi cerita, aku juga kelingan bagian adegan itu. Pas adegan itu kan juga di situ ada suasana kegembiraan, ada suasana kebersamaan gitu loh, gayeng-gayengan gitu loh. Waktu di Bali Jawa di situ justru kalau struktur wayang itu kayak goro-goro dalam arti yang muncul Ponokawan. Sisi mungkin
rileks atau ngeslone ning kono gitu ya. Walaupun tidak lepas dari pemaknaan, tapi kira gak nyambung gitu bahwa di situ wah mensyukuri hasil panen kan mesti kan semua masyarakat itu gembira menyambut itu. Nah, aku mikir oh iya berarti karo ning karyaku iki ya ono nyambunge ning kono suasananya itu. Aku bayangkan antara yang ada pada suasana karyaku dengan apa sing tak bayangkan ketika Mas Wasis bercerita tentang oh iki untuk mensyukuri hasil panen ini nyambung gitu kan. Iya. Itu menarik Pak. Ini saya harus tanya Mas Doli nih. Kan yang sudah menjawab beliau. Tadi Mas Doli cerita bahwa rinding itu rinding ya? Rinding itu selain untuk apa? Untuk bersyukur hasil panen, tapi juga sebenarnya kan tadi ceritakan untuk sebenarnya untuk apa? Untuk tanaman padi supaya subur, supaya hasilnya baik, panennya baik. Berarti kan itu proses apa ya? Proses tumbuh ya, proses tumbuh. Kaitannya dan itu apakah sebelumnya saya tanya masyarakat dulu apa itu memang di sana ketika masyarakat di sana melakukan itu hasil panen juga memang baik dibanding daerah lain. Ya terakhir saya ke sana pandemi stay cool sih, panennya juga Tetap bagus. Nah, ini pertanyaannya ke Mas Doli. Apa kaitannya musik atau instrumen dengan kepercayaan masyarakat atau orang bahwa ada kesadaran bahwa ya ini untuk hidup harmonis dengan tanaman itu supaya tanaman itu tumbuh bagus, hasilnya bagus, panennya bagus. Itu ada penjelasan gimana Mas? Antara alat musik atau musik itu sendiri dengan tanaman. Tadi saya sempat dengar masalah bambu ya, dibuat dari bambu ya. Bambu itu kan merupakan hasil bumi juga. Dimana hasil bumi, kalau bambu itu dia bersinggungan kena angin, itu suaranya itu kayak suling memang. Makanya orang nyebutnya suling bambu. Nah, kalau di fisika kan, belum metafisika itu masuk ke frekuensi. Nah, alam ini kan frekuensinya itu kan sangat harmonis sekali. Sangat harmonis sekali alam. Yang membuat alam itu tidak harmonis itu ya manusia itu sendiri. Nah, kenapa harus ada proses seperti itu? Ya, karena memang untuk mengembalikan keharmonisan itu. Nah, ini pertanyaannya yang saya juga mau bertanya sebetulnya. Iya, proses. Ya sama Mas kalau bertanya. Pertanyaan pertama-tama. Masalahnya proses mungkin kita pakai bahasa apa ya, ritual atau apa ya enaknya ya, proses ritual ya, ritual tanda petik ya, bukan mistis ya, proses ritual atau proses berkesenian atau proses bergerak dengan merdeka itu apakah itu memang menjadi sebuah keharmonisan dalam diri manusia? Nah, itu yang jadi saya tanyakan, karena kalau kita sudah masuk ke ranah akademis itu sudah lain lagi nanti anunya. Itu nanti itu dari raja sekian. Nah, dia orang tahu urip ning zaman kono wis cerita kayak ngono kan ya. Waduh ya tuh. Guyu Mas Ander. Itu time travel. Ya, iya time travel. Monggo itu saya masih mencari jawabannya juga masalah itu. Yang jelas untuk keharmonisan, karena alam ini harmoninya luar biasa. Salah satu contoh misalnya kalau kita tidur. Kalau kita tidur itu kalau ngorok itu suatu harmonis yang sangat asik sebetulnya. Jadi kayak misalnya jangkrik, suara jangkrik itu frekuensinya mengusir tikus. Ngorok, suara frekuensi ngorok itu mengusir nyamuk. Karena frekuensi yang dihasilkan oleh ngorok itu frekuensinya membuat telinga nyamuk menjadi terganggu. Nah, harmoni-harmoni frekuensi seperti itu yang ketika masuk ke tataran metafisika itu sudah pembahasannya sudah wis ora kuat roaming aku nek ke metafisika, bukan mistis ya, metafisika itu di atas fisika. Kalau masih sebatas fisika, masalah frekuensi, harmonisasi, terus larinya ke brainwave kayak binaural, monaural misalnya, itu lari ke sana. Karena yang kita bicarakan ini kan kalau
mudah-mudahan saya salah, masalah bunyi ini Mas Wasis ya. Ini masalah bunyi. Kita tidak memikirkan masalah nada-nada yang bagus, nada-nada yang bikin baper, nada-nada yang bikin nangis, enggak. Ini masalah bunyi yang selaras dengan alam. Itu yang abot tuh. Songgolnya abot tuh. Nah iya, masalah bunyi itu memang dari dulu bunyi dan suara itu menjadi pertanyaan. Apa sih beda bunyi dan suara? Nah itu. Mungkin itu dulu saja. Berkaitan dengan bunyi, Mas Wasis itu belum lama ini baru merilis karyanya, Equal Exhibition. Equal albumnya. Karyanya Equal. Bisa ceritain sedikit Mas, itu kan terkait dengan bunyi-bunyian juga tuh Mas. Ya. Langsung ke aku ini. Mumpung datang. Oke, Equal itu saya temukan di masa pandemi sih. Rilis tanggal 3 Desember 2020. Karena sepi tanggapan itu tadi. Dijelaskan terus loh ning kono. Terus akhirnya menjadi hal yang kontemplatif buat saya. Terus bagaimana caranya ini bisa saya keluarkan dengan baik. Lantas Equal itu muncul karena ternyata proses bermusik saya itu menyelaraskan antara pikir, rasa, dan lagu. Itu 3 titik yang ada dalam tubuh saya menemukan. Kadang saya memikirkan dulu baru dilakukan, baru dirasake, atau ngelakoni blas ra mikir kayak ngono kae. Tapi dari situ ada dampak yang akhirnya menimbulkan pikiran buat saya, perasaan buat saya, dan itu random gitu loh. Nah ketika saya bermain drum itu terkoneksi dalam satu waktu. Yang mikirke, yang rasake, yang ngelakoni. Nah, lantas muncullah Equal, terus saya wujudkan ke dalam komposisi. Ada yang formatnya drum cushion itu kombinasi drum dengan perkusi, terus dengan gitar 2 orang. Terus ada yang drum sama narator. Ada yang logam kayu membran, judul karyanya. Dan itu memang saya sengaja mengolah material perkusi yang dari logam, dari membran, dan dari kayu, logam kayu membran. Karena saya merasa ketika 3 elemen tadi bertemu, ini menimbulkan sensasi bunyi yang menarik, yang ketika akan diolah menjadi sebuah komposisi, ini menjadi komplit, menjadi komplit dan menjadi asik. Lantas saya tertarik untuk mengolah itu, ya wes, terus terwujud. Terus rilis album, dan ternyata tidak berhenti di situ. Saya bikin bagaimana caranya ini bisa saya presentasikan dengan cara yang lain. Muncullah Equal Exhibition, menyajikan musik dengan cara pandang seni rupa, pameran. Bukan alat saya yang saya pamerkan. Tadinya sih sempat kepikiran kayak gitu, tapi nek ngono kayak dangkal banget aku ya. Kok kayaknya terlalu verbal banget. Terus muncul bentuk sound instalasi dengan 12 speaker yang saya tata sedemikian rupa di ruangan itu. Lantas material yang ada di album itu, datanya saya pecah. Akhirnya ketika orang masuk ke situ menikmati bunyinya bisa kayak di bioskop surround gitu. Pengennya sih ambisonic tadinya. Pengennya ambisonic. Tapi kayaknya butuh proses yang masih lama, tapi ini harus segera digelar lah. Karena untuk media buat saya berlatih juga. Buat eksperimen juga. Nah, dari audio itu connect ke video mapping sama lighting LED. Jadi visual itu tergerak dari si bunyi. Jadi ada 3 pos tuh kemarin. Pos pertama audio, visual, visualnya itu mapping sama lighting. Setelah itu ternyata saya nggak puas. Misal orang puas lah. Terus manggil teman-teman yang disiplin tari, teater, performing art. Saya tempuki di situ untuk merespon instalasi saya. Oh, enggak manggil aku. Wah, aku Mas. Aku luput. Pak Iwan ya komplain. Aku Mas, urusanku banyak banget kemarin nih. Selesai Mas ya.
Moga-moga itu dapat sponsor baru kita bikin lagi. Karena memang pengennya kemarin itu bikin daminya saya. Bikin daminya, terus saya package, terus nanti cari founding lah. Barangkali ada yang mau menggelar kan. Karena menurut saya pribadi dan beberapa temen seniman yang datang juga iki dadi role sing apik koyo kayak Mas Pur Nika, terus kemarin juga Ari Wulu juga datang. Jadi semacam cara menyajikan musik dengan cara yang lain, opsi yang lain, pilihan yang lain, begitu. Tidak hanya sekedar platform gitu. Iya betul. Musik, tetapi ada lintas disiplin ilmu. Iya, equal itu dalam rangka mensejajarkan itu tadi, Equal itu. membalancing itu tadi. Karena istilah tari, musik, teater mungkin itu kebutuhan untuk di ranah akademis ya. Tapi simbah-simbah kita berbuat kesenian pada zamannya itu tidak ada konten seperti itu. Bagaimana dia bisa bersinergi dengan sesama, dengan alamnya, dengan penciptanya. Tidak ada istilah aku nggak kesenian kita gawe jenenge musik. Saya rasa nggak ada. Mungkin loh ya. Karena itu ya, mungkin Kiantan ini lebih paham. Ya itu. Di konsep-konsep ini sebenarnya mungkin ya kita lihat dalam pertunjukan wayang. Aku ya mungkin gue ya. Semua sudah mungkin mas. Karena kalau yang saya tahu di wayang itu kan dari semua disiplin ilmu juga. Apa ya, dari musik, dari seni rupa, Komplit. dari semuanya kegarap di situ lah. Komplit. Di situ kan apa bisa dibilang satu capaian dari simbah-simbah kita dulu sudah berpikir sampai ke situ gitu loh, sampai ke situ. Dan itu tidak hanya lepas sekedar apa sebuah pertunjukan, tapi sebuah menyampaikan hal-hal kaitannya dengan apa ya, mungkin Mas Anten so luwih dawa gitu tentang hidup, tentang bagaimana kita bisa harmonis dengan alam, bisa bagaimana hidup dengan sesama, dengan koneksitas dengan yang di atas itu kan wis terangkum dalam sebuah pertunjukan seperti itu. Keren sekali. Mungkin dapat tertasan juga ini. Tidak equal. Masuk akal ya Mas Dodi ya. Setuju tadi sing ngomong di tari kan juga gitu kan. Tari kan awal diciptakan juga bukan itu tari itu kan enggak. Mereka bergerak dalam rangka ritual dengan mungkin memunculkan gerakan-gerakan mungkin kaitannya dengan musik ya, bunyi-bunyian yang akhirnya ini jenenge musik, ini jenenge tari kan gitu kan. Tapi ya, pada awalnya kan ya mungkin hanya nggak tahu ya gerakan-gerakan yang ya mungkin pada saat itu yo dudu tari tau. Junjung tekuk gitu bukan apa ya kan. Junjung tekuk wis eranya sudah ndek iki lagi. Tapi dulu kan seperti itu. Memang awalnya kan secara fungsi juga memang keterkaitannya dengan mungkin semesta, penciptaan dan lain sebagainya kaitannya dengan itu. Kan ya sebagai apa Ya saiki terus akhirnya dari seni pertunjukan kan itu kan Ya. wis sudah terpengaruh. mungkin Barat istilahnya dan berdasarkan kesepakatan tertentu kan. itu bentuk ya, tapi bentuk ekspresi seni itu sebenarnya ujub ya. Kalau apa ya bahasa Indonesia, ujub dari manusia ya. Bisa personal atau bisa kelompok, sebenarnya kan ujub sesuatu. Seperti halnya wayang fungsinya juga saya rasa dulu itu tapi enggak tidak harus anggap aja ini dongeng. Anggap aja ini mitos. Enggak, masalahnya aku juga enggak ngalami zaman dulu kan. Cuman aku membayangkan kayak misalkan pertunjukan wayang. Kalau sekarang kan memang dikemas. Ya mungkin dari sisi apanya terus jadi entertain gitu. Tapi dulunya kan juga ini sepertinya si dalang ini kan juga tidak hanya sekedar dia memainkan wayang, tapi dia juga dalam membawakan si
tokoh-tokoh ini sepertinya ada sesuatu yang sampai sekarang mungkin agak sulit itu terjawab. Ngopo dalang iso menjadi tokoh A, tokoh B, tokoh C itu. Ini mesti ada sesuatu itu loh, nganu nih. Dulu loh, secara fungsi si dalang itu sendiri. Aku malah membayangkan jangan-jangan ketika tokoh satu dengan yang lain ini saling berbicara ini, jangan-jangan itu bukan hanya si dalang itu yang ngomong. Sampai ke situ aku mikirin. Iya, sepakat. Jadi memang ada tujuan khusus. Ini bukan menjadi satu, maksudnya ini dudu sekedar seni pertunjukan, apalagi kaya saiki wis dadi hiburan masuk ning ruang industri ya entertain. Ning iki yo satu ritual khusus gitu. Makanya dalang ora sembarangan ya menjadi bisa jadi dalang, seseorang bisa menjadi dalang. Yang disebut dalang nggak seperti sekarang. Saiki anak kecil aja dipanggil ki. Dia sudah mayang itu dia harus menyatakan ki aja sing menamai dia sendiri. Misalkan yo aku cah cilik iki, aku dalang. Aku ngomong mending aku ki Anter misalnya kayak gitu. Padahal yang nyebut ki kan harusnya orang lain. Ya. Dan itu ada menurutku loh. Penyebutan ki ya ada tataran khusus. Tidak semua juga dalang ki itu saya rasa enggak juga. Ini dalang dalam dalam tanda petik. Anggap aja Kalau pakai. saiki Ada lakunya juga ya Mas ya. iya nolak. Jadi kaitannya dengan pertunjukan wayang ya ora iso dibayangkan kaya saiki gitu. Itu kenapa terus pada akhirnya sampai sekarang kaya pertunjukan wayang sing tenan ya itu mesti ono kayak mungkin ada ritual khususnya gitu loh. Dan kadang ketika menghadirkan lakon khusus juga ada ritual khusus gitu loh, tidak sembarangan itu biyen-biyene mesti orang yang sekedar iki memang dudu diciptakan untuk seni pertunjukan kan, kaitannya kayak musik mau biyen mungkin jenenge dudu musik, mungkin tari ya biyen iki dudu tari jane iki kaitannya dengan ya bergerak untuk tujuan khusus, untuk mungkin fungsi yang khusus ya untuk ritual misalnya kayak gitu. Ini saya mau tanya Mas Dewi lagi. Tadi masalah Mas Santer menjelaskan bahwa mungkin dulu bahwa peran dalang ketika memerankan atau satu cerita atau dialog tertentu dengan beberapa peran itu tadi sempat bahwa mungkin dulu juga itu bukan dari dalang karena melihat bahwa itu ada istilahnya ada peran yang lain kita nggak tahu. Nah, itu fenomena itu gimana nih Mas menurut Mas Jon? Jadi sudut pandang akademis gimana? Wah, put iki. Abot gitu. Tembak lagi. Wah. Ya ini jawabannya mungkin rada ngawur tapi mudah-mudahan enggak. Anggap aja di dongeng lah ya. Iya. Betul. Kita mungkin saya nggak terlalu paham dalang, tapi yang dimainkan oleh dalang itu kan misalnya kayak bahan dasarnya saja. Bahan dasarnya seperti apa dan posisinya seperti apa itu sudah menunjukkan sesuatu yang memang harus dipahami dulu. Kayak kata Mas Anter tadi, cah cilik wis iso nyekal wayang, wis iso ngetokke goro-goro wis diundang ki ngono kan. Jane yo makna dari ki itu apa dulu. Nah, kayak misalnya kita kayak kata Mas Wasis tadi, kadang-kadang kaum milenial sekarang tidak tahu apa yang mereka mainkan. Nah, itu yang harus dipahami dulu sebetulnya. Karena kalau dari sisi akademis sih kembali lagi ke
landasan teorinya mana. Wah, yo kan abot toh. Iya. Sementara saya gawe teori iki sopo ngono lho. Itu dia ngerti ora lho. Ngomong mergo iso ngomong bahasa Inggris bla 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 wis apik ngono kan. Gelare wis sak Gunung Semeru wis apik ngono kan. Ayo kan bukan dilihat dari situnya. Dia tuh harus memaknai hidup dia sendiri. Jangan untuk kadang-kadang gini, lebih baik kita itu diakui daripada mengaku-aku. Nah, kadang kan sekarang tuh banyaknya mengaku-aku. Kayak kata Mas Anter, Mas Wasis itu yang ngomong itu orang yang mengakui. Ini kita yang mengaku-aku. Nah itu yang makanya berat ini jawabannya. Aku belum nemu jawabannya ini. Wabot. Menit keberapa baru ketemu lagi? Nanti baru ketemu. Soalnya kalau secara akademis ya itu kembalinya ke landasan teori. Nah, landasan teori kok dilandaskan gitu. Wah, ya, teori landasan ya landasan gitu. Ono kerangka berpikir barang gitu. Mau mikir kok tak dikerangka-rangkakan. Wah, iya itu. Jadi tak pikir ya harus memaknai dulu sih. Kembali ke kayak dulu kinestetik itu loh. Iya toh? Tadi disinggung nih. Iya. Equilibrium. Nyambung nih kayaknya ini. Iya. Makanya kinestetik mereka harus memahami dulu apa yang mereka lakukan. Ojo mong jarkoni tok. Iso ajar ning ra iso nglakoni. Mungkin itu dulu. Iya. Tak saudutan meneh. Apa tenan iki bajikir. Becak mana becak itu pakai becak ben rambut. Jadi apa sing tak ceritakan tadi memang kalau kita membahasnya itu memang seko apa khusus ning wayang mungkin akan lebih detail lagi ya. Ini tadi kan saya ngomong mungkin aku dhewe yo bingung karena arep jabarke akeh banget wong iki sesinya Mas Wasis. Waduh. Sesi teman-teman semua ini. Ini kan ngomong soal musik tadi itu apa sing ditemukan oleh Mas Wasis, prosesnya Mas Wasis dan sebagainya lebih ke situ. Jadi aku juga nggak bisa ngomong secara detail. Cuman karena tadi disinggung soal wayang loh, suka musik terus wayang. Maksudnya ono kaitannya tapi ngomong soal wayang nek sing mencoba ini sebenarnya bukan temuan tapi sing lagi mencoba tak pikirkan itu melihat sing terjadi saiki ngene, oh biyen ki aja ngene, cuman jangan-jangan itu kan masih ada pertanyaan kan jangan-jangan. Gitu. Tapi sedikit lah soal wayang itu sedikit. Karena memang sekarang sesinya beliau sesinya kembalikan ke beliau. Karena permasalahannya beliaunya itu tadi sudah mengucapkan equal exhibition. Ketika ngomong seperti ini ya sama aja toh. Nek iso sing menang. Ini perlu di iyalah biar rata ya. Bola diumpannya wis komplit karawitan. Kayaknya dari karawitan. Mungkin ada sesuatu yang bisa dianu Mas. Itu jelas ada. Yang mau didongengkan. Mau didongengkan. Anggap aja dongeng. Dari apa rinding tadi itu rinding buat suasana bahagia. Dan itu tuh aku juga pernah waktu acara Jogja Cross Culture itu ada satu sesi di mana aku pengrawit itu dikasih itu tadi apa rinding itu tadi. Pada awalnya aku bingung ki alat musik apa, nadane piye, lengonekke piye dan sebagainya. Terus di situ ada Mas Gatot tuh ngajarin caranya di apa bambunya dijepit pakai bibir terus di toel gitu. Itu berarti yang Jawa Barat tuh. Heeh, gitu yang Jawa Barat. Rending toel. Tuh, terus saya main awalnya ya masih nggak bisa saya golek sorone piye sih ben apa gaungnya bisa keras dan sebagainya. Tapi sampai seminggu setelah itu terus latihan terus karena dilalah rindingnya dibawa pulang, boleh dibawa pulang satu, saya main itu juga kok ini asik banget ya. Dari dalam artian nggak cuma si katakanlah kalau tadi kan padi yang dihibur, nggak cuma si padi, nggak cuma orang yang mendengar, kita yang memainkan pun juga terhanyut dalam suasana itu gitu. Jadi yo seneng wae walaupun aku belum tahu iki janjane kepiye, janjane iki wis suarane wis bener atau belum, tapi yo rasanya di sini ya enak banget ini.
menyelaraskan frekuensi itu di dalam apa banget ini. Ekualisasi. Kualisasi apa intern bahasa Mungkin kaitannya dengan bahasa kali ya. bahasa Jadi seni itu kayak semacam bahasa yang digunakan untuk mengakses frekuensi, gitu loh. Makanya ada kemudian jika dulu seni itu tidak dipilah-pilah menjadi seni musik, seni tari apa segala macam, tapi dipandang sebagai sebuah bahasa untuk mengkomunikasikan rasa. Mungkin saat itu seperti itu. Nah, rasa ini juga yang kemudian baru ditangkap Mas Wasis saat pandemi. Ya. Begitu kira-kira, Mas? Ya, betul. Karena di saat pandemi ini baru keluar karya Equal. Wow. berarti kita harus berterima kasih kepada Iya. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi di saat menep itu baru oh, iki yang tak goleki gitu loh. Iya. menemukan Bahasa ucap dalam dirinya. yang baru untuk menemukan frekuensi itu. Kira-kira seperti itu gak, Mas? Enggak. Oh, enggak. Tapi Saya tahu apa yang sedang saya lakukan dan bagaimana logika berpikir saya. Cuman masih bingung saat itu bahasanya apa ya. Nah, ternyata yang bikin artbooknya itu anak seni murni kan, Pak Diki namanya, dari seni murni, seniman dari Papua. Dia bikin terus di dalam artbooknya itu ada tulisan equal. Iki kayak sing tak goleki asal. Pak Diki, bagaimana ini kalau misalnya albumku judulnya equal sesuai dengan apa yang kamu tulis? Oh, nggak apa-apa, Mas. Dia juga nggak sengaja tuh nulis equal itu. Artbook itu menarik sih yang dibuat sama Pak Diki itu. Karena terus akhirnya saya bisa tahu ini apa bahasanya yang untuk mengkomunikasikan kerangka berpikir saya ini, logika berpikir saya ini. Oh, ternyata sejajar, seimbang, balance, equal inilah yang ada di artwork ini. Sekalian tuh. mungkin kalau bahasa Jawa ngelaras itu ya. ngelaras kan itu ada keharmonisan toh. Iya. Positioning kita bagaimana, maksudnya harmonisasi dalam diri kita dengan sekitar kita dan mungkin luas lagi ke alam. Itu di situ kan punya peran masing-masing toh. Ya, masing-masing dan itu tidak saling mengganggu tapi saling apa ya, malah bisa bersinergi, saling melengkapi. kan. Kopi sekali. Mas Beki lagi nggak saling melengkapi hari ini. Saya mencoba dia. Sebenarnya saya pengen ngomong tapi saya lihat asik banget. Tapi dalam hal ini saya salut sama Mas Wasis. Waduh, matur Dan saya terima kasih. Karena Iya, apa? sami-sami saya juga matur nuwun. Karena apa? Mas Wasis menurut saya satu step dia sudah menguraikan sesuatu yang enggak. Jadi PR kita adalah membaca sesuatu yang tidak terbaca. Iya. Nah, Mas Wasis dengan prosesnya itu dia sudah berhasil loh membaca sesuatu yang tidak terbaca oleh dirinya melalui proses-proses yang menurut saya ini alam banget gitu. Makanya saya diam, wah ini menarik, lempar sana lempar sini, wah ini sudah saling melengkapi gitu. Tapi memang menjadi PR bahwasanya di era sekarang ini saya pribadi mencoba menajamkan pola baca, yaitu tadi membaca sesuatu yang tidak terbaca. Karena semua terkaburkan, semua tertutup, tertimbun, sehingga artikulasi itu menjadi kabur. Nah itu loh, menarik sekali. Makanya, wah ini greget ini. Jadi saling melengkapinya saya tuh dari hati tadi. Masih. Keluar sana, wah ini mantap. Keluar sini, oh mantap. Tapi poinnya itu, saya salut sekali secara pribadi saya sama Swasis karena dengan kebingungannya dia loh Mas. Wah ini harus tak gopo karya ini. Nah ternyata terurai gitu. Dan mudah-mudahan kita semua itu masih berproses ya, tentu Mas Anter dengan karyanya, dengan segala bentuk wawasan, semualah. Mas, saya secara pribadi, Mas Doli, tapi ya itu memang PR kalau menurut saya yang saya tegaskan dalam diri saya adalah iki apa ya maknanya, iki apa ya artinya itu loh Mas. Tidak kita membaca sesuatu sing misalkan orang santri pecisan belum tentu loh dia. Ya ada uploadan mari kita sumbang. Nah, ini ngerokok. Lah itu loh maksud saya. Ya, itu bukan lempar batu sembunyi tangan ya itu ya. Berbeda ya artinya ya menurut secara pandangan saya loh ya. Meskipun ada yang berkomentar
lempar batu sembunyi tangan, tapi itu malah justru jauh lebih dalam dari itu gitu. Artinya apa? Ya itulah namanya kita harus belajar dan terus belajar, karena selama kita masih punya kehidupan ini, mari kita baca sesuatu yang tidak terbaca itu tadi melalui apa? Frekuensi yang ada, kemudian gelombang-gelombang yang ada, ya toh, dengan ombak dengan tidak bentoyong ya, yang pasti ya, karena nek bentoyong jelas akan stres, ya toh Mas, dipaksakan untuk berpikir seperti ini dan akan stres, ya tidak bentoyong, relaksasi itu tadi. Begitu sih kira-kira. Oke. Soy, giboy. Iya, obrolan yang berat banget malam ini. Mari kita endapkan dulu obrolan kita malam ini. Kenapa lemah sih? Sebenarnya pohon yang tadi tau ambang tadi. Kita endapkan dulu obrolan ini karena waktunya juga sudah memerah ini. Terima kasih Mas Wasis, wah luar biasa banget. Sami-sami saya juga. Sukses dengan proyek-proyeknya. Terima kasih. Sukses menemukan rosonya. Iya. Sukses dengan equalnya. Mas Anter seperti biasa selalu terima kasih. Matur sembah nuwun. Mas Pian, sama-sama. Sama-sama. Ya. Talk slow, ngobrol bikin nge-slow. Asik. Talk slow, na slow. Talk slow, ngalor ngidul nge-slow. Talk slow, asiknya ya yang slow. Slow gitu loh. Semoga semuanya slow.